Udah, yuk. Tes. Mbak, pisaunya mana tadi? Pisau. Pisau sama sak sih. Enggak ada. Jangan dulu, Pak. Ya, aku ndak sampai setat sih. Kau ini kan harus ngomong siapno semuanya udah dibilang dari awal. Baru saya tak taruh di sini. Itu start. Mbak, Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah bisa start ya? Sudah bisa start ya? Yuk, kepoin live saya di FB. Bisa dicek teman-teman. Nanti bisa ini di live komen ya. Hadir, yuk. Udah ada belum ya yang sudah hadir? Sebentar lagi akan saya mulai. Mantap. Semangat pagi. Apa kabar? Hebat, luar biasa. Sudah kangen dengan saya untuk cooking class. Nah, karena kita sekarang dalam situasi yang benar-benar tidak kita inginkan, kita masih ada posisi di social distancing, kita ada posisi di physical distancing, kita masih belum bisa bertatap muka. Tapi don't worry, less worry, saya akan berusaha untuk cooking class, untuk mengenalkan produk Tupperware yang sebetulnya yang sudah banyak ibu tahu. Nah, pagi ini menjelang siang, saya ingin masak yang simple aja, tetapi sepertinya ini cocok untuk cemilan tiap hari. Jadi karena efek WFH kita, work from home, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa melaksanakan sesuatunya dari rumah. Yuk kita bikin makanan sehat untuk seluruh anggota keluarga dari rumah. Nah ibu-ibu, saya ingin ngenalin alat-alat dari Tupperware yang pagi ini mau saya pakai untuk cooking. Di sini ada Steam It, ya. Steam It ini kalau bahasa masyarakatnya apa ya? Dandang ibu-ibu. Dandangnya dari Tupperware. Nah, apa sih keistimewaannya dandangnya Tupperware? Satu, udah kelihatan ya dari fisiknya di sini. Dandang Tupperware itu fleksibel banget. Dia bisa masak sekaligus berbagai macam menu di sini. Jadi kita pernah coba eksperimen itu ya di suatu cooking class saat itu di Jombang. Itu ada sekitar bisa 20 tingkat kita bisa masak barengan. Nah itu istimewanya satu ya, istimewanya dia bisa makanya masakan macam-macam bisa banyak. Kedua, sistem it ini sudah bisa kita jadikan alat untuk serving. Jadi udah nggak perlu lagi mindahin lagi ke mangkok, piring dan macam-macam. Jadi cukup aja taruh begini di meja makan udah cantik. Nah yang ketiga, nah sistem it ini pegangannya nggak panas. Jadi ibu nggak usah perlu jampel-jampel dan lain sebagainya. Nah tetapi cara nutupnya harus benar. Di sini ada bolongannya, ada tulisan Tupperware. Jadi ini harus ngadep ke kita. Nggak boleh begini karena uap nanti akan keluar di sini. Itu. Keempat, banyak lagi plusnya. Nah ibu nggak khawatir ya karena dia steam it ini memang menggunakan proses pemanasannya itu sistem steam. Jadi panas ngumpul sempurna dan jangan khawatir air itu tidak akan ngotorin bahan makanan yang ada di bawahnya. Karena di sini ada selanya ibu-ibu. Nah, di sini ada selanya ya. Di sisi-sisinya itu ada sela. Jadi itu yang membuat kalau dandang kita coba di dapur nggak bisa kan, kita nggak bisa masak nasi atasnya ada botok, udah jadi kuning semua. Ini akan minggir sendiri karena ada sedikit cekungan di sini. Desainnya keren banget. Nah itu ya. Kemudian ada lagi kelebihannya. Nah di sini ibu-ibu ini cukup kasih dandang, pakai dandang aja. Dandang jelek pun is okay. Tapi karena saya cooking class nggak mungkin kan saya pakai dandang karatan. Ya kan, saya harus pakai dandang lumayan bagus, air. Nah airnya itu hanya sebatas ini ibu-ibu. Jadi di sini ini ada garis, hanya sebatas ini aja. Itu untuk acara ngukus selain nasi ya, selain beras. Nah ibu juga bisa beras juga bisa. Tetapi kalau beras ibu hanya cukup nambahin airnya segini. Di separohnya ini ya, di setengahnya ini aja. Itu kalau beras langsung ya. Jadi kita itu kalau masak nasi nggak perlu kayak zaman jadul dulu. Jadi harus disiram, ditutup, ditungguin, disiram, ditutup. Enggak. Jadi tetapi pesan saya kalau pakai steam it bertingkat banyak, hanya pinter-pinter aja menata bahan makanan. Jangan sampai beras di atas, kangkung di bawah. Ya Bu, jadi kangkung harus ada di atas. Ini cakep banget kalau ibu pingin bikin urap-urap, itu udah bisa masuk semua. Sayur udah di atas, bumbunya juga udah di atas. Oke, let's go, kita start bikin siomay
pisaunya Mbak, diambilin Mbak di dapur saya Mbak. Terserah deh. Tolong pisau. Oh oke, nggak usah. Nah saya mulai ya. Saya pakai Bu. Di sini saya ayo let's go yang ngundang minimal 3 orang. Ada gift Tupperware cantik dari saya. Untuk lihat live saya, silakan di komen ya. Live di komennya di kolom komentar. Hadir dan undang tak yang diundang 3 orang. Aduh saya harus sadari saya bawa pisau ya. Oke, saya mau bikin siomay kapalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suka. Bahannya ini aja Bu. Ini saya kukus ya. Ibu, kenapa kentang saya nggak saya kupas? Nanti juga ada kuis ya saya ya. Nggak saya kupas karena apa ibu-ibu? Kebetulan saya dulu kuliahnya di Fakultas Pertanian dan sedikit banyak saya menguasai ilmu pangan gizi. Ibu itu kalau beli kentang nggak perlu dikupas kulitnya. Karena kulitnya itu justru kandungan vitamin A, B, C-nya itu ada di sini. Di kulit. Jadi cukup aja bersihin aja. Setelah itu baru kita potong ya. Ini berlaku juga untuk wortel. Bu, ini saya potong dulu. Saya taruh bawah. Nah, saya taruh bawah kentangnya. Siomay kan pasti ada kentang Bu. Kemudian wortel juga sama. Kulit udah nggak perlu kita kupas ya. Cuma kita bersihin aja. Sekarang malah ngetren kan Bu, si keripik kulit kentang. Saya juga heran pabriknya tuh gimana ya, kulit kentangnya dibikin keripik, katanya buat apa ya, perkedel kali ya Bu ya. Tuh, kemudian kita punya tempat telur yang praktis dari Tupperware, e-keeper, yang komen e-keepernya 2. Oke, saya bayar telurnya kayak berdua. Terus tahu, siomay biasanya ada tahu ya Bu. Ibu harus benar-benar rajin bikin masakan untuk anak-anak, biar kantong kita dalam musim begini nggak gampang kempes ya. Nah ini ada tahunya. Oke, ini di step pertama saya bikin ini. Nah kemudian step keduanya saya mau bikin siomaynya. Siomay kapal ya Bu, bukan kapal selam. Nanti dikiranya empe-empe lagi. Kapal-kapalan. Oke, bahannya hanya ini aja Bu. Bahannya itu hanya bawang putih aja sebenarnya ya, sama merica. Oke, saya mulai start ya. Jadi untuk bikin siomaynya, saya pakai alat yang saya nggak bisa pisah dari satu alat ini. Saya kalau nggak ini bisa nangis Bu tiap hari kalau nggak punya ini. Ya, ini si chopper, turbo choppernya Tupperware, alat pencacah yang dalam waktu singkat udah bisa mencacah. Ini mencacah ayam juga bisa Bu, ayam filet ya. Karena saya pakai siomay kapal, saya pakai bahan dari ayam. Nah saya ini satu lagi alat freezer made yang ada di Tupperware yang saya suka. Saya suka Bu. Alat yang sekecil-kecil begini mini freezer made ini. Ini kecil-kecil cabai rawit loh Bu. Si kecil ini bisa naruh filet dada ayam 0,5 kilo. Jangan dikira ini kecil ini. Kenapa saya suka? Karena saya kalau beli ayam misalkan sekilo nih dari pasar, udah saya bersihin, udah saya potong-potong sesuai menu yang akan mau saya bikin. Jadi saya bisa banyak kayak begini ada di kulkas. Karena apa? Ibu ingat ya, kalau daging atau sejenis daging yang pokok apapun yang disimpan di freezer, ketika membeku, mau ibu pakai, itu akan menjalani proses thawing namanya ibu. Thawing itu adalah yang dari freezer membeku ya Bu, kita harus cairin kan. Nah, kalau daging yang sudah kita cairin di air mengucur atau bagaimana caranya ibu, setelah itu sudah nggak beku lagi, itu nggak bisa loh dimasukin lagi terus masukin lagi di freezer, nggak bisa. Karena dalam proses thawing bakteri itu benar mati ya. Nanti kalau udah cair dia mau dibekukan lagi, sisanya misalkan ayam nih 0,5 kilo, yang mau dipakai cuma 1/4. Nah, yang 1/4 nanti habis proses thawing gimana? Mau dimasukin lagi ke freezer, itu bakterinya hidup lagi, udah terkontaminasi, dagingnya udah nggak seger lagi Bu. Otomatis zat gizinya juga berkurang. Jadi makanya saya suka nyempilkan, istilahnya itu membagi-bagi di tempat kecil-kecil. Ini besok buat masak nugget, ini besok mau bikin Kentucky, satu lagi buat masak ayam kecap. Nah, begitu saya paling suka ini. Yang model-model kayak barangnya yang ada di sini nih. Saya coba di display ya. Nah itu karena kita memang harus melalui proses thawing ibu-ibu kalau daging setelah dibekukan. Jadi pesan saya jangan sampai kalau sudah daging dibekukan, udah didinginkan, udah disiap masak, terus sisanya masukin lagi ke wadah, masuk lagi ke freezer. No, jangan diulang ya Bu ya. Oke, saya pakai daging filet ayam.
Jadi cuma sedikit ibu, mungkin 1 ons setengah kali ya. Filetnya saya masukin. Kemudian bumbunya saya hanya pakai ini aja, bawang putih. Terus kemudian saya kasih bawang pre kalau ibu suka. Saya nggak, kalau ngomongnya ada bawang pre ya, daun bawang ya bu ya, daun bawang. Kemudian kasih tahu bu, untuk menambah ini ya, menambah bobot ya. Jadi jangan pakai tepung bu, pakai tahu aja udah oke. Pakai tahu. Sebentar, ini saya chopper dulu ya bu, karena ada dagingnya. Nah, hanya ditarik begini ibu. Nah, kita masak juga bisa dengan masak cantik ibu-ibu, ya kan? Kita bisa masak kalau kita aktif di sosmed. Taruh dulu karena WA-nya bunyi klunting-klunting, mainan dulu handphone ya. Begitu tarik lagi, ya kan? Kalau saya sih, saya melibatkan anak-anak saya karena kebetulan saya punya putra 4 laki semua, ya kan? Saya manfaatkan aja tenaganya, ya kan? Nggak berat ibu-ibu, jadi masaknya bisa dengan masak cantik nih si Turbo Chopper. Nah, nih coba, ini sudah halus kan? Nah ini juga bikin nugget juga oke bu. Nah, setelah itu kita tambahin ya. Mau tambah wortel oke, biar zat gizinya lebih banyak, sayur masuk ya bu. Wortel masuk, saya tambahin tahu ya, biar isinya nanti agak banyakan. Cuma berapa tarikan aja. Oh, udah begini ibu. Nah, kita bisa dengerin apa itu isi dangdutan ya. Terus lihat TV juga ya. Nah, udah hancur nih bu. Udah hancur sempurna. Ini buat kita isian. Terus karena saya tuh nggak suka pakai MSG ibu-ibu, saya maunya cuma dikasih merica aja. Merica, nih tempatnya merica. Udah kasih garam sedikit aja. Dikira-kira ya ibu, kalau saya sih segini udah cukupan nih. Kemudian ini kesukaan anak saya yang nomor 3 bu, yang begini-begini nih, gula dikit. Nah, udah kita maksimalkan bumbunya. Nah, tips pakai chopper, saya bilang ibu tuh hati-hati kalau sudah makainya. Jangan pisaunya karena tajam banget. Kalau mau nyuci langsung aja bu, langsung dicuci karena takutnya nanti kalau kena anak-anak bahaya. Nah, udah ini isiannya ya bu. Nah, kita start bikin siomay ininya, kapalnya ya. Nih, caranya gampang bu. Saya cuma pakai kulit pangsit. Saya pakai kulit pangsitnya yang instan ya bu ya, yang beli. Itu cuman begini aja, air. Jadi jangan pakai telur bu, nanti amis, saya juga kurang suka. Pakai air aja bu. 4 sisinya dikasih air, 4 sisi begini ya. Air aja ya. Terus kemudian isinya kita masukin. Ini kan udah komplit bu, ada sayur, ada daging ayamnya. Udah segini. Coba deh si chopper ini bisa bikin berapa. Begini aja, dilipat menjadi bentuk segitiga sambil ditekan-tekan ininya. Nah, terus ini begini bu, ditekuk begini aja. No, ini kasih air ya. Tuh kan bu, bentuknya kayak kapal kan? No, kapal, bukan kapal selam nih ya bu ya, perahu apa kapalnya itulah bu, pokoknya bentuknya sudah mendekati ya. Nah begini terus diulang sampai isian kita habis. Nah ini untuk siomaynya ya bu. Tadi bahan pendukungnya udah ya, si telur, si tahu rebus, kentang rebus. Nah sambil saya ngerjain ini, mau kuis enggak? Mau kuis enggak? Kuis pertama dari saya, nanti dapat hadiah ya, Tupperware bu. Nanti pasti saya bisa lihat di live comment. Ibu kalau beli kentang, wortel, kadang suka ada bagian hijau. Ini nggak boleh dimakan bu, nggak boleh dimasak. Why? Kenapa? Nah jawabannya apa? Saya tunggu ya bu ya.
Oke, di komentar bisa nulis, bisa alasan ini top deh hadiahnya nanti. Kenapa? Kita kok nggak ngebolehin ini si ijo ini dimakan? Kadang juga di wortel juga ada, suka ada Bu. Nah, kadang kita sayang tetap aja dimasak sop, ya kan? Itu. Satu kuis ya. Nanti jawabannya benar, pasti deh ada gift dari saya. Kalau luar kota, ongkir ditanggung sendiri ya Bu. Makanannya buka ini. Nah ini ya, Mbak Kotim, saya bisa dibantu Mbak Kotim bikinkan ininya yuk. Kebetulan ya ada teman Bu kesini, dia nggak social distancing dengan saya karena tetangga. Teman seperjuangan juga nih di Tupperware, biasanya suka bantu bareng dengan saya. Tolong Mbak bikinkan siomaynya ini Mbak, sekalian saya mau ini lainnya. Nah ini Bu, keren Bu, kenapa harus Tupperware sih? Pasti nanti ibu-ibu mikirnya begini ngomongnya nih, Tupperware kan mahal Mbak Udana. Duh Bu, mahal itu relatif dibanding dengan kualitas dan kegunaannya. Kualitasnya sudah jelas Tupperware itu food grade Bu. Terus kedua, desainnya juga bagus, warnanya bagus, semua bahan juga alami. Terus ketiga apa? Si Tupperware ini bisa garansi seumur hidup, seumur produk ya Bu ya. Nah, sekalian mumpung saya live di FB, yuk yang mau garansi Tupperware, yang punya Tupperware pecah di rumah, bawa ke saya. Karena saya ini kebetulan saya berkantor distributor saya di PT Sarana Inti Cemerlang. Ibu bisa ya. PT Sarana Inti Cemerlang. Nah, itu kantor distributor saya di Surabaya. Saya selalu bawa ke sana. Betul. Dan nggak harus yang pernah belanja ke saya. Pokok ibu punya Tupperware jadul zaman bahula, warisan dari orang tua, bisa jadi loh ya. Ini bisa ditawarisin nih Tupperware kan, karena kan dalam sini hidup. Jadi kalau punya Tupperware jangan disimpan di lemari kaca, harus ibu pakai. Sayang fungsinya Bu, ya kan? Karena bisa digaransi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pakai ya. Kalau pecah langsung bawa ke saya. Langsung pecah dibawa ke saya, kirim ke saya. Nanti saya tukarkan. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Satu, nggak digigit tikus. Kedua, dia nggak tergores benda tajam. Ketiga, ibu kalau nukernya tutup dengan base ya, harus dengan bawahnya, harus komplit. Jadi nggak perlu harus dulu beli ke saya, nggak. Ibu dulu beli kemanapun, ke siapapun, garansi bisa lewat saya. Oke, itu tentang garansi. Nah, mahal lagi kenapa? Ada banyak jalan menuju rumah Bu. Kalau ibu masih menganggap Tupperware mahal, ya. Karena apa? Karena banyak cara untuk bisa mendapatkan. Salah satunya ikut live saya ya Bu, karena kan hadiahnya Tupperware. Itu satu. Yang kedua, Bu, saya sih biasanya mengadakan karena gini ya. Kalau nawarin si Tupperware ini untuk menengah ke atas sih is okay Bu. Uang bukan masalah, nggak ada masalah. Oke-oke aja. Tetapi saya hanya ingin menonjolkan sisi edukatifnya. Maksudnya begini, edukatifnya tuh begini. Saya setiap diundang cooking class di instansi, di PKK atau di kantor-kantor dimanapun, mesti saya tekankan, Tupperware mahal tuh pasti yang nomor satu. Saya mulai nyemplung ya di bisnis Tupperware dari 2004 itu begitu. Saya cuma saranin begini ke masyarakat, ke orang-orang yang pernah saya temuin. Oke lah, kalau ibu masih belum mau ya untuk adopsi Tupperware, pokok yang penting pesan saya satu Bu. Kalau ibu punya perabotan yang dari plastik, jangan sampai dipakai untuk yang panas-panas. Kalau cuma untuk yang dingin-dingin itu oke, nggak apa-apa. Tapi banyak jalan untuk mendapatkan bakoting, masih banyak nggak? Kalau nggak, kita pisah lagi 3 tingkat, ya. Ya. Tuh banyak Bu, no jadi 11. Jadi 11 siomay. Ibu kalau beli siomay, kembali lagi ke siomay ya. Ibu kalau beli siomay seporsi 9.000 loh Bu. Kalau kayak saya punya anak 4, sudah berapa sekali makan? Sehari berapa? Apa nggak cepet kempes ya namanya dompet saya? Nah, makanya saya bikin sendiri aja Bu, aman terkendali. Mbak, tolong Mbak, ini mau bikin bumbu habis ini Mbak. Plus ini Mbak. Nah, saya minta tolong memang sama temen, karena nggak bisa saya sendiri ya Bu ya. Kemudian kembali lagi ke garansi Bu. Jadi monggo, saya welcome banget untuk masalah garansi. Kemudian yang kedua, perkara Tupperware katanya mahal, kita bisa pakai sistem arisan Bu. Nah itu yang selama ini saya jalanin itu. Jadi kalau istilah kata, kalau untuk masyarakat menengah ke bawah, mereka kan bilangnya Tupperware itu mahal. Ini itu tuh pingin sih Bu, ini ono, pokoknya begitu banyak alasan ya. Tapi ketika kita carikan solusi, insya Allah mereka mau. Kita arisan aja
aja semampu mereka. Mau 50.000 per bulan, mau 100.000 per bulan is okay. Jadi misalkan kayak gini ya, harga steam it ini, alat kukus ini otomatis ini harganya hanya 210.000 ya. Nah, ini kalau kita bikin sistem arisan taruhlah 5 bulanan Bu, pesertanya 5 orang, kan cuma berapa Bu? Cuma sekitar berapa ya? Misalnya peserta 5 orang ya, 200.000 itu dibagi 5 kan cuma 40 ribuan Bu, ya kan? 40 ribuan tiap bulan. Sekarang ibu pikir 40.000 tiap bulan tuh sehari berapa Bu? Nggak sampai 2.000 kan? Coba ibu jajan nyetop si tukang siomay atau nyetop si tukang pentol, berapa coba? Nyetop si tukang jual apa tuh Bu? Yang diuntir-untir itu, padahal kita bisa bikin sendiri tuh jadi nugget. Saya kok lupa ya Bu, sampel. Nah tuh anak saya tahu tuh sampel, padahal kita bisa bikin di sini. Padahal alat kukus ini sangat bermanfaat sekali waktu seperti apalagi buat saya ya, seperti saya udah usia 40 tahun lebih nih, udah jarang banget pakai minyak, makanya harus kukus-kukusan, takut yang namanya kolesterol ya Bu ya. Penting banget yang kukus-kukusan ini. Nah ini sudah kita jadi begini, jadi kita sistem arisan aja Bu, nanti japri deh sama saya, atau ibu japri yang ngundang ibu, atau ibu tanyain ke orang-orang yang sering saya tag gitu. Nah sekarang kita mau bikin bumbu Bu. Bumbunya simple ya, saya cuma pakai ini tadi udah dicuci ya Bu. Bumbunya saya cuma pakai kacang Bu, kacang goreng. Nah jadi alat chopper ini juga bisa bikin bumbu pecel, mau bikin bumbu pecel boleh, mau bikin bumbu siomay boleh. Mbak tolong air minum Mbak di freeze di kulkas saya ada, lupa saya dulu di sini. Ini aja. Nah terus pakai lombok ya Bu, kalau suka ini optional, jadi tergantung ibu. Ibu tahu nggak kalau ibu pakai lombok, si tangkai lombok itu nggak perlu dibuang Bu. Terus nanti ibu pasti nyimpulinnya begini, Mbak Udana ini kok kalau cooking class kalau live kok ngajarin yang jorok-jorok ya? Bukan. Ibu pernah tahu nggak dulu zaman nenek moyang kita zaman baula, kalau bikin rujak, si tukang rujak pasti ngomongnya itu si tangkai nggak dibuang, ya kan? Tapi alasan nenek-nenek kita itu bilangnya alasannya itu biar sedep, padahal bukan karena sedep Bu. Setelah kita mempelajari ilmunya, si tangkai lombok ini mengandung zat yang bisa meminimalisir agar kita kalau konsumsi si lombok yang pedas ini nggak sakit perut. Nah tuh Bu, saya juga share ilmu juga ya Bu ya, ilmu masak yang sehat ya Bu. Jadi tangkainya jangan dipotong, masukin aja Bu, langsung pakai gitu ya. Setelah itu kita pakai garam aja, udah selesai. Bumbunya begini aja Bu, nanti kita tambahin kecap ya. Kita kasih air sedikit, jadi bumbu pecel dadakan sih oke pakai si chopper ini Bu ya. Kita chopper lagi, ini anak saya juga pinter nih kalau cuma begini Bu. Nah udah begini aja. Nanti kalau sudah agak halus kita bisa pakai kecap. Nah, udah halus. Nah ini kita pakai kecap. Nah ini nih saya paling suka nih tempat kecapnya si Tupperware. Nah ini nih sistemnya si squeeze mie ini pakai tekanan Bu. Jadi posisi begini dia nggak jatuh ya. Oke, posisi begini nggak jatuh. Jadi dia maunya bisa keluar kalau dipencet aja kan. Jadi aman banget buat anak-anak. Jadi saya biasanya buat tempat madu, buat susu, tempat saus, makanya saya pakai ini karena aman. Karena anak saya kan nggak bisa ketinggalan sama kecap Bu. Nah, biasanya kan ibu kalau punya tempat kecap begini nih, habis dikeluarin, dasar emak-emak, didulit lah, cek masuk mulut. Nah, ini bakteri udah ngumpul semua di sini Bu. Ya kan, kadang kita hal kecil-kecil kita kesampingkan. Ya kan, itu makanya saya bilang desain dari Tupperware itu oke banget Bu. Juga memikirkan sisi healthy-nya, sisi kesehatannya, oke? Jadi pakai begini, udah begini aja Bu. Saya pakai bumbunya itu, anak-anak udah suka. Nah, ini udah kita tarik lagi. Nah, ini Ibu bisa pakai tambahin bawang ya. Boleh bawang goreng opsional Bu ya. Bawang berambangnya goreng. Kalau saya suka goreng karena lebih sedap deh kayaknya. Ya, kita chopper lagi buat bumbu siomaynya.
Kadang meskipun tidak saya bikinkan siomay, anak saya juga suka ini dicocol sama tahu goreng kalau hujan-hujan. Nah, udah Bu, jadi kalau masalah kekentalan tergantung ibu-ibu sukanya yang seperti apa. Kalau saya selera di rumah itu suka yang masih ada geronjal-geronjal Bu. Kalau kurang halus sih kita chopper aja lagi, tambahin air lagi. Tapi kalau anak saya sukanya yang model begini Bu, model yang agak banyak kecapnya. Kalau mau kurang bisa ditambahin ya. Udah begini aja Bu, bikinnya simple kan Bu. Masak begini mah nggak ada setengah jam udah kelar Bu. Daripada ibu masih keluar, apalagi model sekarang masih GrabFood atau masih harus pesan. Nah bumbunya udah jadi, udah begitu. Sudah ada yang jawab nggak ya yang kuis saya? Sudah semua. Wow, udah dijawab ya. Nanti saya lihat ya Bu. Yang undang-undang juga sudah ada. Di tag semua ya Bu ya. Kita sambil nunggu sih ini matang. Jadi ini nggak panas, ini is okay Bu. Jadi dia nggak sebelum ya Bu ya. Nah saya coba deh, saya display mau saya ini kan informasikan ke Ibu. Bulan ini tuh keren Bu. Nah ini nih, ini yang saya bilang tadi produk freezer. Ini lagi turun anjlok, beneran anjloknya nih. Ini hanya ada 300-an nih Bu harganya. Pasnya berapa ya? 300 berapa ya Mbak? 350-an kalau nggak salah ini. Sebegini banyaknya. Kemudian ini juga pakai freezer made, ini juga 300-an. Nah, yang oke untuk tempat makanan nih Bu. Ini harganya ngartis banget nih. Sebegini banyaknya nih hanya 500.000 loh. Swear, 500.000 aja. Ini kapasitas paling gede. Ini 10 liter. Ini 5 liter. Ini ini ada berdua. Kalau mau bikin arisan, kalau misalnya peserta cuma 5, 100-an ribu oke Bu. Kalau pesertanya 10 bisa 50-an, ya kan? Nah, itu jadi nggak mahal sebenarnya dibanding dengan ke manfaatnya. Nah, ini saya suka pakai produk ini kalau bikin tape, Bu. Ini gede banget nih. 8, sekian liter ini. Saya kalau bikin tape di sini aja, Bu, bisa. Kemudian ngartisnya lagi nih. Nah, ini saya bilang ini untuk penyimpanan di kulkas ya Bu ya. Jadi bukan panik buying, tapi dari dulu sebelum zaman COVID-19, sebelum ada zaman coronavirus disease 19, saya paling males kalau disuruh ke pasar. Jadi maunya saya ke pasar cukup seminggu sekali atau 2 kali, tapi saya langsung beli banyak. Saya simpan nih di tempat beginian Bu. Ini free-nya, segini banyaknya ini free Bu. Yo, keren kan? Nah, ini juga free. Nggak puas, ada free tas Bu. Jadi Bu, kalau ini gede Bu, gede banget ini tasnya. Jadi Bu kalau belanja ke Superindo atau kemana-kemana, Ibu nggak untuk selain Ibu bisa juga ikut serta himbauan pemerintah dan kesehatan kita sendiri, kurangin deh sampah plastik. Kita bisa bawa pakai tas beginian Bu. Ini kuat loh Bu tasnya. Tuh kan kuat. Jadi Ibu misalkan mau beli udang, mau beli cumi, mau beli apa, bawa aja nggak apa-apa. Wadahnya saya juga suka begitu Bu. Kalau ke Superindo, kalau kemana, kalau ke pasar, it's okay. Kan dengan langkah kecil yang kita ambil, kita udah bisa bantu pemerintah kok Bu. Memang semuanya itu bermula dari diri kita sendiri. Kita mau ikut partisipasi mengurangi sampah plastik juga bisa dari situ, itu Bu. Nah nanti banyak macamnya, nanti Ibu bisa komen ya. Kalau mau join arisan, mau garansi, mau jawab kuis saya, nanti saya lihat. Saya cek ya Bu ya, udah matang apa belum? Ini udah matang Bu. Ini udah matang. Dan nah nih siomanya udah. Si kentang, udah matang banget. Cuma berapa menit kan Bu? Ini udah matang. Cuma si telur ini saya harus panas ya Bu. Bakatnya bisa dibantu saya, udah matang. Nah. Ininya saya angkat ya Bu. Tuh airnya masih ada Bu. Coba bisa di shoot agak ke depan nggak ya ini. Nah airnya masih ada tuh. Kan? Jadi nggak. Pokoknya kalau masak dengan steam it jangan ditinggal tidur ya Bu. Jangan ditinggal nonton India. Nanti malah kehausan kitanya. Nah si telur saya rendam dulu di air dingin biar cepat dingin. Saji berapa porsi dulu.
Nih. Coba deh saya ini mbak, ininya aja mbak. Jadi bu gak usah khawatir makan sama kulit kentang bu, justru itu gizinya ada di sana bu, ya kan? Tuh udah matang banget nih telurnya bu. Tuh, agak panas sih bu, tapi saya sudah kebal nih kayaknya. Kebal panas nih sudah kebiasaan. Nah, udah tinggal kita potong aja. Udah satu aja. Nah, ini telur-telur, ciri telur yang sehat nih bu, nggak ada titik hijaunya. Kalau ada titik hijau itu telur nggak bagus sebenarnya ya bu, penyimpanannya kita salah. Ini telur yang bagus, teksturnya seperti ini nih bu, tidak ada titik hijau di sini ya. Oke, tinggal siomainya. Steam it ini pokoknya wajib punya deh bu, dua barang ini wajib punya kalau menurut saya. Jadi nggak ada berapa ini, nggak ada, hemat banget ibu ini. Oh, siomainya tinggal bumbu ditaruh di atasnya ya. Udah tuh banyak banget bu ini. Untuk saya, untuk porsi biasanya untuk anak saya 4 orang cukupan nih sekali masak begini. Nah, saya biasanya taruh dicocol begini aja. Udah bisa buat nonton TV nih bu, siomainya. Nah, sini Mas Ajam, ini kesukaan kamu, sini nak, ikut live sama ibu ya. Nah, udah, ini dia anak saya nomor 3 bu, paling suka deh yang begini, dipegang. Nah, tunjukin. Nah, ini kesukaan masakan ibu, kesukaan saya, begitu ya. Dah, tuh makan bareng-bareng rame-rame. Sudah selesai. Terima kasih ibu-ibu sudah ikutin live saya di Facebook. Insya Allah nanti akan saya rutin live di Facebook. Edisi berikutnya lagi saya coba akan masak macam-macam. Ada lagi satu alat yang Oki punya, yang punya Tupperware, bisa panggang roti, bisa bikin nasi kuning, nasi Hainan, nasi goreng dan macam-macam. Selamat, terima kasih sekali lagi. Nanti akan saya lihat semuanya dengan jawaban kuis-kuis. Nanti saya informasikan dalam waktu dekat. Saya tunggu ya ibu-ibu partisipasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.